Selamat pagi semuanya. Sangat bersyukur kalau pagi hari ini kita sebagai jemaat boleh berkumpul bersama-sama lagi ya. Hari ini mari kita berterima kasih kepada song ministry kita. Semakin hari semakin luar biasa, betul ya? Nyanyiannya, musiknya, wah ternyata kedatangan Pak Charles dan Ibu Sarah membawa berkat yang luar biasa bagi jemaat kami. Amin. Saya tadi dengar lagu hidup ini adalah kesempatan. Saya baru ngerti setelah umur 60 tahun kok saya jadi suka dengan lagu itu. Tadi waktu dengar lagu saya sengaja menoleh ke PI. Wah, semangat semuanya kalau lagu itu. Ya, kita merasa hidup ini sangat berharga setelah kita ada di titik energi sisa-sisa saja. Oke, tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh diberi sebuah kesempatan untuk sama-sama bisa bertemu, berkumpul, dan betul-betul menyatukan hati kami Tuhan. Untuk boleh mendengar sebagian daripada firman Engkau. Kami tahu kami tidak sabar dengan firman Engkau, karena itu setiap hari yang boleh mengisi kehidupan kami. Karena selama seminggu di belakang, kami diisi oleh banyak hal yang dunia tawarkan kepada kami. Bagi murid, kadang-kadang iman kami tergoda, kami tergoncang, kami bahkan kadang menaruh diri kami dalam godaan itu. Tapi hari ini, kami mau cah iman kami, kepercayaan kami, kerohanian kami, supaya kami bisa melakukan apa yang baik. Pesertai dan berkati, bantu hamba-Mu ini Tuhan. Bila sesuatu yang datang, hanya datang daripada Engkau saja. Dalam nama Yesus, kita berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih. Saya tahu tanpa terasa sudah 6 bulan berlalu, betul ya? Sudah setengah tahun. Saya percaya ada banyak berkat yang kita sudah terima, tapi juga ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Saya mau bilang pagi mau saya thank you karena baru kurang lebih sebulan yang lalu papa saya panggil oleh Tuhan. Saya ada jemaat banyak support. Saya mau saya thank you. Amin. Oke, hari ini tema kita adalah Church of the Living God. Ya, kita tahu ini diambil dari 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Satu ayat yang sangat luar biasa dikatakan. Jadi jika aku terlambat, kalau kata terlambat semua sama, benar kan bro? Terlambat itu diizinkan loh. Tapi terlambatnya Paulus, dia lakukan hal yang rohani. Kita terlambat, malas bangun, nah itu problemnya biasa. Betul ya? Dan juga apa? Sudahlah engkau tahu bagaimana hal hidup sebagai keluarga Allah, yaitu jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini satu ayat yang menurut saya ayat yang sangat luar biasa. Nanti saya coba mau mengupas ayat ini. Tapi sebelumnya kalau tadi kan kita belajar tentang kitab Timotius. Saya ini sebetulnya khotbah yang mendadak sekali disiapkan. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, kalau kita bicara kitab Timotius, satu kitab yang luar biasa. Ya, kita tahu surat ini ada dialamatkan, Paulus menulis ini dialamatkan kepada Timotius sebagai wakil dia. Timotius memimpin jemaat di Efesus. Timotius sangat luar biasa. Waktu dia umur 15 tahun dia sudah menjadi murid Yesus. Jadi nanti kamu bangga. Waktu dia mau jemaat Efesus mungkin sekitar umur 30-40 tahun. Bagi orang Yahudi dia sudah dewasa, tapi belum cukup untuk bisa jadi seorang pemimpin yang hebat. Karena orang Yahudi, waktu kamu umur 50-60 baru orang mau mendengarkan kamu. Jadi nggak gampang begitu. Dan yang menarik, kita mungkin berpikir Timotius cuma memimpin jemaat di Efesus. Ternyata dia pernah memimpin jemaat di Tesalonika, dia pernah memimpin jemaat di Korintus, dia pernah memimpin jemaat di Filipi, dia pernah memimpin jemaat di Berea, terakhir dia di Efesus. Anak muda, tapi luar biasa. Dan Paulus terus ini waktu dia memimpin jemaat di Efesus. Apalagi yang menarik,
Dan maksud dari itu adalah menasihati Timotius sendiri mengenai apa? Kehidupan pribadi dan pelayanannya. Karena masih muda, insecure, takut, selalu diberi semangat oleh Paulus sebagai bapak rohaninya. Paulus sangat sayang kepada Timotius, seperti anak bimbingan kita, seperti pembimbing kita, sayang sama kita, amin. Atau ada yang tidak suka sama pembimbing, bertobatlah sebelum Yesus datang, amin. Oke. Ya, dan dia mendorong Timotius untuk mempertahankan kemurnian Injil, standar yang kudus, dan penyebaran dari guru palsu. Karena jemaat Efesus nggak gampang. Di sana ada dewa Artemis, ya, atau Dewi Diana, ya, nggak gampang. Orang tua, semua orang mengajar, memberi pengaruh yang buruk kepada gereja. Dia lawan. Tahu, sangat menarik. Bahkan waktu umur 80 tahun Timotius, dia sakit-sakitan. Dia tetap semangat. Dia tetap melawan orang-orang yang memberitakan, menyelewengkan firman Tuhan. Itulah Timotius. Jadi Tiwa 80 tahun masih bisa beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Dan juga yang kedua, memberikan pengarahan kepada Timotius mengenai berbagai usaha dan persoalan gereja di Efesus. Jadi kitab Timotius ada, saya sebut kitab pastoral. Jadi ada Timotius, 2 Timotius, ada Titus, ya, Filemon mungkin bahkan bisa termasuk juga di sana. Jadi ini boleh ngomong tentang leadership. Tapi sesuatu yang saya mau kita bisa belajar sama. Nah, hari ini yang saya mau tekankan, saya mau kita belajar ini tentang sesuai dengan tema kita, ya, The Church of the Living God, gereja yang apa? Nah, dari Allah yang hidup. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ini bang, semua ini tuliskan kepala Timotius. Walaupun Tuhan segera akan mengunjungi engkau, jadi jika aku terlambat, sudah, kan sudah banyak nasihat yang aku dengar. Tapi engkau tahu bagaimana orang-orang hidup sebagai keluarga Allah, yaitu jemaat dan Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini menarik, hebat sekali. Dia bilang tentang gereja dari apa? Allah yang hidup. Nah, saya mau tanya kita pagi hari ini, mengapa hari ini Basistem kita rela bangun pagi-pagi dari tempat tidur kita, para ngantuk, capek, betul ya? Saya pun hari ini tidur, kita hampir jam 2, jam 5 sudah harus melek. Oke, kenapa tidak datang ke gereja? Bangun pagi-pagi, paling tidak, aduh, udah sepi. Coba tanya, why? Gereja di morning. Kenapa gereja ini dibangun? Dulu di gedung KONI, panas, keringat, betul ya? Karena itu apa tujuannya? Kenapa saya mau mulai dengan pertanyaan ini pada itu? Karena ada hari ini banyak orang waktu mereka datang ke gereja, mereka ngerti kenapa mereka datang, betul ya? Ada mungkin orang beberapa mereka datang karena ya bro, ini sudah biasa. Saya dari kecil, papa mama saya datang. Kok nggak datang uang jajan saya berkurang? Mainan saya ditahan. Nggak tahu, papa saya mempertahankan reputasi kuat atau reputasi dia. Atau ada yang lain datang karena merasa bersalah. Kalau nggak datang gereja itu kayak gimana sih? Pernah kamu begitu? Atau tidak datang karena ya sudah biasa. Tapi saya juga percaya banyak orang yang datang ke gereja karena mereka sadar mereka butuh gereja untuk bisa menumbuhkan kerohanian mereka. Saya nggak tahu pagi ini kamu termasuk yang mana. Tapi saya malah kita termasuk orang yang terakhir saya sebut tadi. Ya, di mana kita sadar kita datang, kita butuh gereja karena kita mau bertumbuh, kita mau strengthen our faith, strengthen our virtue.
Kita mau bertumbuh dalam kerohanian. Saya tahu hati kalau saya tidak dalam gereja, mungkin perdukunan saya makin lanjut, makin sakti. Ya, istri saya mungkin juga nggak ketemu Lili, mungkin istri juga kegiatan banyak nggak tahu, karena bisa melet soalnya. Saya tahu saya ngomong pelet, kalian semua sudah curiga. Ini kena pelet kayaknya. Ya ada lah dikit-dikit ya. Oke? Jadi ini sesuatu yang saya bahas luar biasa. Nah, kenapa saya mau bilang ini? Karena saya bilang Timotius adalah seorang yang sangat mencintai Tuhan dari muda. Timotius, dia papanya orang Yunani, mamanya orang Yahudi. Maka dia harus tunang. Karena bagi orang Yahudi, semua anak keturunan dari garis perempuan itu disebut keturunan Yahudi. Jadi kalau mama Yahudi, dia akan jadi Yahudi. Kalau mama non-Yahudi, dia akan jadi non-Yahudi. Itu cara orang Yahudi. Itu yang saya tahu. Bapak Win, benar apa salah? Oh, benar. Saya harus izin Bapak Win. Oke? Ya, jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi, waktu Paulus menulis ini, Paulus lagi mengingat Timotius, dia harus teguh dalam firman Tuhan. Dia harus teguh membela gereja. Karena kalau enggak ada banyak guru palsu berusaha masuk ke gereja, berusaha masuk ke rumah Tuhan, berusaha memberi pengaruh pengajaran yang sesat, pengajaran yang tidak. Nah, apa yang luar biasa kalau kamu baca ini, saya satu ayat yang sangat luar biasa. Karena dikatakan sini ada Paulus kepada apa? Kepada apa? Jemaat dari Allah yang hidup. Biasanya Paulus tidak pernah tulis ini. Paulus seringkali kalau ke gereja itu bilang jemaat atau bilang jemaat Tuhan. Tapi kali ini dia menambahkan kata hidup. Dia bilang jemaat Allah yang hidup. Kenapa? Di sangat kemungkinan Paulus lagi mau mencoba membandingkan Allah yang kita sembah hari ini dengan patung-patung yang mati, yang tidak bisa apa-apa, disembah oleh dunia pagan. Maka dia bilang, inilah Allah yang hidup. Bahkan dalam perjanjian lama, ada banyak kali dikatakan Allah yang hidup. Kenapa? Karena orang Yahudi mau menekankan perbedaan antara orang-orang agama pagan yang tidak percaya kepada Judaisme. Jadi ini kata yang ditekankan dengan sangat luar biasa. Saya mau tanya kita, hari ini kita tidak menyembah Allah yang mati. Amin. Kita menyembah Allah yang hidup, yang masih bekerja. Betul nggak? Masih melihat hati kita, masih tahu di hati kita. Saya excited saja itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Artinya apa, brother sister? Saya mau kita bangga hari kita menyembah Allah yang. Nah, kalau kita mengerti bahwa kita sudah menyembah Allah yang hidup, berarti Allah yang hidup itu hari itu hidup di dalam diri kita. Karena ini. Dan karena Allah itu hidup di dalam kita, maka semua kita di sini adalah punya Tuhan. Betul? Semua kita sudah dibeli dan ditebus. Tetapi itu juga berarti kita mempunyai tanggung jawab yang sangat besar sebagai umat Tuhan. Amin. Di mana setiap area hidup kita harus bisa mencerminkan kita seorang umat Tuhan dari Allah. Hari ini saya mau tanya, bisakah kita disebut kita adalah umat Tuhan dari Allah? Ini pertanyaan yang serius. Dan mungkin sudahkah kita punya? Nah, hari ini saya ada 3 poin. Kalau Tuhan mengizinkan, kalau enggak, tidak bisa terjadi. Karena terbang. Oke, poin saya yang pertama. Kenapa dikatakan Y? Kenapa dikatakan ini adalah jemaat
dari Allah ini. Yang boleh tetap Yesus, karena Yesus adalah kepala jemaat. Betul ya? Di sini kan pegangan. Kolose 1:18 bilang, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi, sangat jelas dari ayat ini kita bisa mempunyai satu gambaran. Dikatakan bahwa gereja ada sebuah tubuh, di mana anggotanya begitu banyak seperti hari ini. Banyak banget, ribuan. Betul ya? Dan kepalanya adalah Yesus. Jadi kata siapa pemimpin gereja GKT ini? Yesus. Amin. Siapa pemimpin PDA Jakarta Pusat? Yesus. Kenapa? Inilah jemaat Tuhan. Jadi kita nggak bisa bermain. Ini berarti apa? Ini berarti sesuatu yang kita nggak bisa pisahkan antara gereja dan Yesus. Jadi artinya waktu kita bicara tentang gereja, kita bicara tentang amin. Betul ya? Jadi artinya kalau kita bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang gereja. Ini yang kita punya hari ini. Sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya apa, Brother Sister? Sudah seharusnya gereja mendapat support yang terbesar dari kita. Amin. Mendapat dukungan yang paling besar dari kita. Betul nggak? Setuju nggak? Harusnya gereja mendapatkan komitmen yang paling tinggi dari kita. Karena Pak, ini gerejanya Yesus sebagai kepala. Kita lihat apa sih maksud gereja itu? Ya, Efesus pasal 2 ayat 19. Jemaat Timotius ini yang dipimpin, apa yang dikatakan sini? Dibilang, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, dengan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam. Di dalam dia kamu juga betul dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ini dia bicara tentang gereja. Yang menarik, saya lihat ayat ini luar biasa karena Paulus menggunakan gambaran tentang bangunan untuk menggambarkan gereja. Tapi ini bukan gereja dalam bentuk fisik, karena di zaman Paulus nggak ada bangun gereja, benar? Ada kan? Belum ada. Mereka masih ibadah di rumah-rumah, PDA, PDI. Kalau dianiaya mereka lari ke katakombe. Katakombe itu kuburan bawahan. Kita hari ke kuburan cari nomor. Ada yang mau cari jodoh ya. Tapi itu ada. Jadi luar biasa banget. Ya, jadi waktu dia ngomong tentang bangunan, dia bicara kumpulan orang banyak. Jadi bukan tentang bangunan, dia ngomong tentang orang-orang yang berkumpul, bertemu di gereja, dan dibandingkan dengan sebuah bangunan. Kita tahu semua kata gereja, dia kata eklesia. Di perjanjian baru mulai dari 113 kata yang dipakai eklesia itu bagi jemaat lokal. Jadi waktu 1 Timotius pasal 3:15 dia ngomong tentang jemaat di Efesus, eklesia, jemaat lokal di Efesus. Nah, apa yang menarik yang saya lihat di sini adalah, jadi gereja itu apa? Jadi yang dimaksud dengan gereja adalah sebuah organisme yang hidup. Gereja itu bukan organisasi. Gereja itu sebuah organisme yang hidup, di mana orang-orang Kristen yang telah lahir baru, yang telah bersama-sama mengambil komitmen bersama-sama, yang sama-sama membantu satu sama lain untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Itulah gereja.
Kita melihat bahwa itu jelas sekali bahwa di dalam ayat ini digambarkan gereja itu bukan bangunan. Dan bangunan itu juga bukan gereja. Nah, hari kita bertemu, ini namanya gedung gereja. Kita bertemu di gedung gereja. Tapi gereja itu siapa? Kita itulah gereja. Setiap kamu adalah kamu adalah baik Allah. Kita adalah roh Tuhan. Yang kita bilang 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah. Jadi ini nggak main dari situ. Mengapa ini gereja? Tuhan yang menjadi. Saya mau tanya, kita ini nggak? Kita adalah orang yang dilahirkan baru kembali. Kita orang yang sama-sama mengambil komitmen yang tinggi. Apa kita sama-sama saling membantu melakukan yang terbaik? Coba lihat 3 kriteria ini. Kalau kamu lihat dari hidup kamu ini masih bisa, kita disebut kita adalah gereja. Wah, Pak, ini pagi-pagi, awal bulan sudah keras sekali buat kita. Biar kita bangun tidur ya. Apalagi yang menarik saya lihat, waktu dia bicara tentang gereja, itu apa? Kawan sewarga dari orang kudus, anggota keluarga. Jadi lebih luar biasa ini bukan sebuah pertemuan yang biasa. Dia bilang ini adalah kawanan sewarga dari orang kudus. Mungkin saya orang Jogja, bukan kudus, bukan itu maksudnya. Maka dia bilang Yesus orang kudus, bukan orang Ibrani, salah. Ya kudus bukan kota kudus, betul ya? Ini sama kumpul. Berarti apa? Waktu kita bicara tentang gereja, kita bicara kita ini satu keluarga. Kita ini sama-sama umat Tuhan. Betul nggak? Kita ini sama-sama umat. Ini bicara tentang keluarga. Berarti ada satu hubungan yang sangat dekat yang kita punya. Betul nggak? Makanya kita sebagai bro, sis, wih, keren banget. Kadang-kadang saya umur 6 dalam ini, baru saya panggil bro itu bukan saya akrab. Saya lupa namanya. Itu saya bilang istri. Tadi siapa ini? Ya, nah saya kerja Pak Awa kalau istri makan hani. Saya masih ingat, saya tuh setelah menikah, kita honeymoon balik ke mama, saya panggil hani. Mamanya, Lih, nama lu sudah ganti jadi Hali. Ya, karena Hali bukan selalu kan. Kalau usia ini pernah sekarang lupa kadang. Kalau di luar kan, hei. Mama saya bisa panggil apa? Mereka kan, hai, nggak pakai ya, luar biasa. Nah, kita bisa panggil brother and sister. Kenapa? Karena kita satu keluarga. Walaupun kita berbeda, ras berbeda, suku berbeda, budaya berbeda, uang berbeda. Jangan. Tapi ada satu kesamaan. Apa namanya? Kita sama-sama tinggal di dalam Kristus. Wow. Amin. Roh yang sama tinggal di dalam kita. Semua kita beda, kita keluarga, dan kita sahabat. Amin. Sampai mati kita sudah diikat di dalam darah. Ini luar biasa. Itu satu kesamaan. Yang lain nggak sama. Tampak beda, rezeki beda ya. Semua beda. Karena kesamaan, karena ada Kristus di dalam kita. Setuju? Yakin ada Tuhan dalam hidup kita? Amin. Itu luar biasa. Nah, dia menarik. Kalau kita bicara tentang keluarga, berarti ada namanya disiplin. Betul nggak? Kalau keluarga nggak disiplin, jadi ada anak-anak yang kadang perlu disiplin, dididik, diperbaiki, supaya bertumbuh. Saya percaya ada anak-anak yang perlu ditegur, betul nggak? Ada anak perlu didapat nasihat. Ada anak perlu apa? Mendapat disiplin yang lumayan keras, supaya dia
kembali hatinya, supaya dia nggak merusak dirinya dan nggak merusak keluarganya. Kadang-kadang kita perlu memberi contoh dan teladan yang luar biasa. Saya ini lagi makin nggak ada pembimbingan, ditegur, dibimbing. Wah, saya kenyang, saya bisa ini kadang banyak teguran, lukanya banyak banget. Ya, pembimbing saya Bapak Win, tahu banget luka saya, dia tahu semua dosa-dosa saya. Mau tahu dosa saya, pengen ada. Tapi luar biasa. Ya, ini saya lihat ini betul-betul keluarga Tuhan. Kita ada kata salingnya, benar. Menegur, membimbing, menguatkan. Ini yang terkini saya lihat. Ini yang keluarga saya banyak kelemahan. Tapi di sini saya belajar, bantu bersyukur, bertumbuh, menjadi orang yang bisa memberi pengaruh kepada orang lain. Karena saya percaya gini, kalau kita pergi gereja, kalau gereja nggak ada salingnya, gereja itu apa? Mati. Betul nggak? Gereja itu akan jadi gereja yang biasa-biasa. Nah, itulah nasihat daripada Paulus kepada Timotius. Untuk memastikan jemaat hidup sebagai jemaat dari apa? Allah yang hidup. Ada kehidupan. Ada salingnya. Hari ini orang gila. Udah hilang gitu. Ya, nanti saya ngomong ini lebih dalam ya. Saya cuma mau mengatakan begini. Hari ini beresisten, kita nggak bisa menjadi bagian daripada gereja. Kita nggak bisa menjadi bagian daripada anggota gereja kalau kita nggak mau saling dekat satu sama lain, betul nggak? Kalau kita, saya jemaat, tapi kita nggak mau banyak pertemuan, kita nggak mau saling menguatkan, kita juga nggak mau menguatkan yang lain. Kalau begitu, kita nggak akan bisa jadi jemaat, nggak jadi gereja, gitu. Kalau saya boleh jujur, kalau kita tidak menjadi bagian gereja, saya nggak yakin kita jadi bisa melewati masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita. Saya bersyukur di sini saya bisa cerita pergumulan saya. Saya punya teman, saya punya sahabat, saya punya pemimpin. Untuk saya cerita, mereka tidak menjelekkan saya, karena saya semangat. Ya, kalau asem pun awesome bro, gitu. Ini luar biasa. Selalu dapat semangat. Tapi pasti nggak ada waktu saya down. Saya jadi pelayan satu, saya sudah mau jadi orang dunia, mau meninggalkan saya. Kalau datang, kasih tahu saya, mau win, itu banyak bantu saya. Kasih saya semangat, kasih saya, sampai hati saya kembali. Saya tahu, kalau saya tidak jadi bagian dari gereja, saya nggak tahu jadi apa. Saya tahu mereka sehari kalau kamu nggak jadi bagian dari gereja, saya nggak tahu hidup kamu seperti apa. Tadi Pet dan keluarga luar biasa, gereja mengubah keluarga. Amin. Luar biasa, ya. Jadi inilah yang dikatakan sesuatu yang luar biasa. Saya mau tanya nih, sudahkah brother sister kita menjadi gereja untuk Allah yang hidup, yang Yesus adalah kepala? Sudah nggak? Saya mau kita renungi. Sudah setengah tahun, mari kita finishing buku strong pada 6 bulan ke depan, baru kita tutup tahun nanti kita bangga ada satu karakter yang berikutkan kita. Apa yang menarik ya, ini dibilang Kristus sebagai batu penyumbang. Belum, saya mau ngomong tentang bangunan ya. Saya mau tanya gini, kalau kita bicara bangunan, apa yang terpenting dari sebuah bangunan? Penampilannya kan? Tampak luarnya kan? Aksesorisnya kan? Saya tahu kebanyakan orang bilang, wah penampilan lebih penting bro daripada yang lain. Betul nggak? Karena itu yang kelihatan. Biasanya yang di luar itu tampak lebih penting. Makanya bisa kalau gereja yang gedungnya hebat, banyak banget yang datang. Betul nggak? Kalau pendetanya keren, datang banyak. Kalau artis semua berboyong yang luarnya.
Kalau gerejanya gedung mau rubuh, nggak ada yang mau datang. Betul nggak? Tapi semua orang. Tapi kamu tahu, yang sering kali orang nggak perhatikan adalah apa? Fondasinya. Orang nggak fokus, dia nggak kelihatan Pak. Fondasinya. Baik sekarang kita bisa seperti bangun gereja itu bisa seperti kita bangun sebuah bangunan. Kita 1000 penampilan di depan, tapi fondasinya nggak. Banyak hebat. Tapi hidupnya hancur lebur. Nggak ada bedanya dengan orang dunia. Lebih munafik. Amin. Bahkan ada dosa-dosa yang orang dunia pun nggak lakukan, tapi di depan itu barang melakukan. Karena pada fokus cuma luar, kan? Nah, program boleh bagus, betul? Gaduh boleh bagus, itu semua penting. Tapi yang paling penting adalah fondasinya. Maka dia bilang, fondasinya siapa? Yesus Kristus. Sebagai apa? Batu penyu. Batu penyu itu adalah sebuah tolak ukur, sebuah bangunan. Di mana dia taruh, itulah akan diteruskan. Supaya nggak miring, nggak kekikan itu. Terus. Dan yang menarik, gitu, itu adalah Yesus. Apa artinya Yesus sebagai juru, batu penjuru? Artinya sesuatu yang kita lakukan hari ini harus arahan dari Tuhan. Dan harus ikutin apa yang Tuhan lakukan. Harus lakukan apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, kita mau. Yang Tuhan gak suka, kita gak suka. Jangan dibalik. Ini banyak Kristen yang Tuhan suka, kita gak suka. Yang Tuhan gak suka, kita suka banget. Nah itu problemnya. Itu kita nggak menjadikan Yesus sebagai batu penjuru. Berarti pondasi kita rapuh. Pondasi kita bukan Yesus Kristus. Saya mau tanya hari pagi ini, kamu jadi murid Yesus, siapa pondasi kamu? Bos kamu? Sahabat yang kamu paling cintai? Pasangan kan? Atau Yesus adalah pondasi? Amin? Cuma kita tanya. Karena itu yang Tuhan mau. Saya mau tanya begini, apakah kita seorang murid Yesus? Atau dengan apakah kita masih hidup sebagai murid Yesus? Saya datang di gereja kita itu, di mana semua adalah murid Yesus. Amin. Pertanyaan saya, kamu masih nggak jadi murid Yesus? Makin lama, gambaran hati kamu makin bagus. Kelapa itu makin tua, makin bersantan, makin busuk. Betul nggak? Kedua, bersantan dan busuk. Tanya gini, apakah Yesus masih ada di dalam hidup kita? Masih ada nggak? Apakah kita mengizinkan Yesus tinggal dalam kita? Pasti tidak. Atau apakah kita sudah keluar dari kematian kerohanian? Kenapa? Amin. Saya mau ngajak kita, brother sister, ini kayak stres ya dengan pertama begini. Saya mau membangunkan tidur gitu. Jangan terlena oleh dunia, kita lupa. Kita datang ke gerejanya, kita adalah milik Tuhan. Amin. Saya nggak lanjutin lagi, saya potong saja, sudah stres semua. Boleh deh, Oke. Yesus mau punya tujuan gerejanya. Ada di Bapak. Saya percaya 15 saja ya. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Jadi jemaat dari Allah hidup, tiang penumpang dan dasar kebenaran. Jadi gereja itu nggak sembarangan. Dibilang gereja itu apa? Sebagai apa? Tiang penumpang dan dasar kebenaran. Jadi gereja itu didirikan bukan gagah-gagahan. Tiang penumpang.
Bangunan boleh bagus kalau ada tiang, rubuh dia. Betul ya? Jadi gereja menjadi teguh kalau tiangnya adalah kebenaran. Apa artinya tiang itu adalah sebuah kebenaran? Artinya apa? Kita ini sebab menjunjung tinggi kebenaran. Kita harus memberitakan. Ini tujuannya. Tujuan gereja itu bukan, wah bro, tujuan gereja supaya itu bisa memenuhi kebutuhan kita semua. Tujuan gereja bro, supaya saya bisa nyanyi dengan lagu-lagu yang saya suka. Makanya banyak orang datang ke gereja dan lagunya bagus apa enggak? Lagu cocok apa enggak? Nggak cocok pindah gereja, dia cari lagu yang cocok. Betul nggak? Pernah di sini? Atau orang pergi ke gereja kan, aduh, happy go lucky, banyak teman bro. Saya bisa cari pacar, mau cari istri di gereja. Di luar banyak orang brengsek, karena saya orang brengsek. Jangan lupa, orang baik-baik di gereja nggak mau cari orang brengsek. Betul nggak sih? Orang brengsek mau cari orang baik-baik, itu lupa orang baik-baik nggak mau cari orang brengsek. Kita bilang gitu. Ada banyak orang kita ke gereja itu untuk mencari bisnis. Wah, kesempatan tuh. Bisnis, wah, berjalan. Naik mobilnya keren. Wah, dia datang ke kontak bisnis. Ingat, ini rumah Tuhan. Bukan sarang penyamun. Saya boleh nasihatin. No business venture. Jangan. Kenyang saya dengar. Saudara jadi bukan? Ya, jauh lebih halus. Kalau dekat, busuk. Ini gereja. You need spiritual bonding, bukan business bonding. Oke? Nah, apa yang sangat menarik? Tetapi tujuan utama dari gereja itu apa? Memuliakan Tuhan. Kita ini memuliakan Tuhan. Itu yang bilang kita gereja lain yang dapat komitmen yang lain banget. Gereja lain yang dapat support lain banget. Kalau dapat support lebih dari mana klub sepak bola manapun yang kamu dukung. Dengar, lebih daripada organisasi manapun yang kamu support. Lebih daripada partai politik manapun yang kamu dukung. Wah, kalau itu kita darah penghabisan kita kasih. Tapi for the church, kamu support. Nah, saya nggak ada salah. Karena gereja dipanggil untuk menjadi terang di dalam kegelapan. Ada? Gereja dipanggil untuk mereka yang belum kenal Tuhan, supaya apa? Mereka jadi kenal Tuhan. Itu keinginan Tuhan. Nah, kalau kita bilang kita gereja, kita nggak berfungsi, kita nggak mau mengambil bagian, kita cuma duduk sini. Gereja lama kan mati. Makanya mereka grup yang cuma ketemu angin, mati. Benar, nggak ada spiritualnya. Karena nggak berfungsi. Pemimpinnya bengek. Dari semangat lama-lama jadi nggak semangat. Kayak di Malaysia. Sama semangat lama-lama nggak semangat. Karena semua orang kompromi. Dan malah kompromi terus. Terbawa harus. Itu yang tadi. Kalau kita mulai di Alkitab, seluruh Alkitab menceritakan di Injil, gereja itu mengajar berkhotbah di mana? Yudea, Galilea, betul ya? Bahkan Samaria sampai ke ujung dunia. Gereja ditemukan di mana-mana ada kumpul orang banyak, dan mereka beri kepada orang yang sangat luar biasa. Itu gereja. Jadi kalau kita lihat gereja itu selalu terbuka. Gereja nggak menetap, nggak cuma duduk depan gitu. Kita mesti pergi. Gereja nggak bilang, kalau kamu datang kepadaku, aku akan kasih apapun yang kamu butuhkan. Saya nggak usah baca Inggris, lipat. Yesus tidak mengatakan bahwa seluruh dunia harus pergi ke gereja. Pada dasarnya dia mengatakan bahwa gereja harus pergi ke seluruh. Kamu duduk di sini, cuma duduk, tapi
Nggak ada orang yang dibenarkan. Kita dari sini pergi. Grup-grup yang kita sudah pergi keluar. Pergi ke dunia. Amin. Kita tidak akan pernah mengubah dunia hanya dengan pergi ke gereja. Kita hanya akan mengubah dunia dengan menjadi gereja. Ya makanya ini kamu jemaat dari Allah yang hidup, atau kita jemaat dari Allah yang mati. Jadi gereja dipanggil untuk melayani kebenaran. Amin. Gereja dipanggil untuk memberitakan kebenaran. Zaman Yesus kalau melihat dunia diputar balik. Dengar, gimana dengan kita hari ini? Apa bedanya dengan kita banyak Kristen di luar? Kadang-kadang, saya sedih melihat hari kondisi hari. Banyak orang menyebut dirinya murid Yesus, Kristen. Tapi itu cuma hanya sebuah nama. Matius 7:1 bilang, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerja surga. Hanya dia yang melakukan kehendak Bapa yang saya melakukan, bukan nama. Saya sedih karena hari ini banyak orang menyebut dirinya murid Yesus, Kristen, tetapi juga terlalu sibuk dengan hal-hal dunia daripada melakukan kehendak Tuhan. Amin. Setuju nggak? Jadi, karena terlalu banyak orang takut diolok, takut diejek, takut dikucilkan, kau bisa bikin. Padahal rumah kita bukan di sini, rumah kita di sini. Karena apa sih? Karena hari ini masih banyak orang Kristen bermain-main dengan dosa. Padahal mereka sudah ditebus, tapi mereka masih memperbudakan dirinya kepada dosa. Saya dari kecil, saya punya pembimbing yang sangat luar biasa. Saya ada Budi Lipin, ada Winwanti, Donald Monica, saya bimbing guru. Tapi saya lihat hari ini apa yang mereka ajarkan, mereka masih belum mereka lain. Karena mereka masih pergi bantu orang mengajar kita. Diminta tolong ngajar. Gimana deh? Mereka sudah terbukti. Bukan karena dibayar, mereka jadi. Saya belum terbukti, karena mesti dibayar. Betul nggak? Nanti kalau saya tidak dibayar, saya masih sama. Itulah kamu tidak bisa pakai. Di depan mah masih hebat, kita dibayar. Amin. Ya. Jadi saya lihat, sama ini Tuhan memanggil kita untuk hidup seperti Yesus, berjalan seperti Yesus berjalan. Tuhan memanggil kita untuk bersembunyi di gereja, bukan bersembunyi di rumah, bukan bersembunyi di tempat yang kamu nyaman. Tuhan mau pergi. Itu tujuan gereja. Kamu masih kita dalam tujuan pergi ubah komunitas. Itu gereja. Jangan-jangan kita cuma bertemu di gereja, tapi kita bukan part of the church, bukan bagian dari mereka. Karena saya mau bilang gini, universitas di luar gak bisa berubah. Organisasi hebat di luar gak bisa berubah. Tapi gereja bisa berubah. Amin. Gereja adalah harapan. Karena itulah Tuhan dia mendirikan ini, tegakkan kebenaran dan beritakan. Waktu saya habis ketika saya singkatkan, Yesus telah membayar harga gerejanya. Karena dibilang gitu. Saya baca mailnya saja lah ya. Jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah
anaknya yang sendiri. Ini adalah kawan di mana Paulus lagi mau meninggalkan Efesus dan diberi nasihat kepada pemimpin, kepada leader-leadernya. Gembalakan domba-domba. Semua mereka sudah ditebus dengan damai. Ini ayat tentang pernikahan. Ya, Kristus telah mengasihi umatnya dan telah menyerahkan dirinya. Ya, nggak main-main pada sistem. Ini biasa kita pikir, wah Yesus mati untuk dosa-dosa kita secara pribadi. Tetapi ayat yang bilang Yesus juga mati buat gereja. Betul nggak? Buat semua orang. Mati buat setiap orang. Ini membuktikan apa? Gereja sangat penting. Gereja sangat berharga. Kita ini berharga. Kalau gereja itu berharga. Kalau Tuhan hanya ini berharga. Kamu lihat gereja berharga? Berharga. Tuhan telah memberikan nyawanya untuk gereja. Apa yang telah kamu berikan dan kamu gereja? Apa? Karena itu saya percaya gereja layak menerima pengorbanan kita. Amin. Gereja layak dapat support dari kita. Kalau Yesus sangat menghargai gereja, kita harus menghargai gereja. Saya percaya dari situ. Gereja layak menerima ketaatan. Ibrani 10:24 dan tahu ini. Saya nggak usah baca. Layak nggak gereja mendatang hadir lebih awal? Layak. Jangan orang terlambat, kamu boleh makin terlambat karena di tag. Artinya apa? Kamu bertanggung dosa dia. Betul nggak? Kamu boleh orang yang terlambat terus dia. Kamu mau nanggung dosa dia? Ya silakan kalau mau nanggung. Asar. Mungkin saya mau tanya begini. Kalau kamu tanya 10 menit atau 5 menit sebelum gereja dimulai, kalian harus serahkan posisi kepada Tuhan. Jangan bilang, bro, kan ada ayat tadi, yang terdahulu menjadi terdepan. Yang terdepan kalau kamu salah konteks. Bantu asar kita. Mereka melayani kamu cuma tag, kamu melayani dia. Mereka melayani gereja. Dan juga ada yang lebih arogan daripada mereka. You not respect your brother. You not respect the church. Amin? Boleh ya? Saya mau kita ini. Lainnya gereja minta kita semangat untuk berkumpul dengan jemaat yang lain. Lainnya cuma minta kita untuk berkumpul dengan media kita supaya kita saling menguatkan, lain banget. Kalau gereja minta kehadiran dan ketaatan kita, itu lain banget. Yesus sudah bayar harga yang luar biasa. Gereja layak untuk dilayani. Layak terus. Layak. Gereja semua berfungsi. Membantu gereja layak. Gereja banyak kali layani. Ada kita detail, aduh bro, saya nggak cocok. Memang cocok yang mana betul? Yang cocok yang kamu mau aja kan? Betul nggak? Layak. Asar, bangun lebih pagi daripada kita. Saya lihat orang nggak respect. Jadi dulu kurang ajar.
Saya mau kita tobat sebelum Yesus datang kedua kali. Amin. Respect your brother. Because this is Church of the Living God. Kamu menghina gereja, kamu menghina. Amin. Yang terakhir, saya nggak suka ngomong ini, tapi harus diomong. Gereja layak mendapat dukungan secara mental. Layak. Kita pakai gedung ini. AC, listrik. Kamu anak kamu dikatakan, itu lah. Bangun lebih awal, datang lebih awal, pulang paling terakhir. Master sama. Guru kakak, pembimbing kami. Ini semua orang kerja keras, pelayan semua kerja keras. Yang bikin khotbah kadang-kadang tidur cuma 2-3 jam. Kalau yang canggih itu tutup, dan saya masih belum bisa. Masih banyak seperti kalau saya. Tapi saya ya kita cuma terima hasil. Saya berikan ada itu. Maaf ya, maaf, boleh keluarga ya. Boleh. Melayani enggak, setia enggak, nuntutnya enggak gitu. Beras, maybe you not part of the church. Karena kamu part of the church, kamu harus support. Amin. Itu saja, jangan lama-lama. Nanti makin lama aku makin tinggi. Oke, ini hal yang saya mau ngomong. Pertama, Yesus adalah kepala yang baik. Saya mau kita ya, Grace mempunyai tujuan untuk gereja. Yesus membayar harga gereja. Itu. Tuhan Bapa di surga, terima kasih hari firman. Bantu kami, saya tahu di percayaan yang keras. Tapi tujuannya bukan apa yang kami bangun, kami tahu pada setengah tahun telah berlalu, kami mau fokus melakukan apa yang benar. Sertai berkat dalam Yesus. Begitu lagi syukur. Amin. Tuhan berkati.